hindari. Mereka orang-orang yang menjaga korupsi. Mereka kalau ulama dulu nggak sholat malam aja dia berpikir, masih yang saya makan ya, jangan-jangan yang saya masuk dalam tubuh saya ini yang engkau kalah, sampai saya nggak bisa sholat malam. Jadi kalau ulama orang soleh itu, kalau nggak sholat malam itu dia pikir makan apa ya, sampai nggak bisa bangun malam. Kalau kita kebanyakan makan nanti nggak mikir itu jadi malah habis kalau. Ya, nah yang ketiganya aksarul orang yang merasa malu kepada Allah itu dia banyak akan ingat kematian. Yang kita nggak pernah tahu. Ini kan yang harus kita waspadai. Dari 3 hal, salah satunya waspadalah dengan kematian yang datang kepadamu yang tidak ada pengumuman awalnya, nggak ada dikasih tahu dulu. Israel kalau sudah dapat tugas udah nggak pilih-pilih lagi, di sawah ya dicabut aja. Kalau boleh pilih, Israel jangan di sawah, udah sampai rumah itu udah dicabut gitu. Kan nggak bisa gitu kita. Tak perlu udah sampai dan kali ada planning Pak mematinya tanpa umur berapa. Kita kan nggak ada planning itu, dari saya meninggal tahun persekian kan nggak ada juga sampai itu. Nah dengan banyak kematian itu memang ada hikmahnya, ada berapa sikap positif yang timbul ketika banyak kematian. Ini juga di kitab Risalah Usyariyah itu. Di antaranya takjil taubat. Orang yang banyak kematian dirinya pasti dia bersegera untuk taubat. Apalagi orang seperti kita. Ya Allah, kalau timbang dihisab saya ada mikir merenung masa beliau dosa nanti dihisab, saya yakin banget bukan saya pasti lebih banyak dibanding kebaikan. Dan kalau secara logika kita kalau bukan lebih banyak, yang nggak mau mampir dulu di tempat yang kita nggak mau sebenarnya. Kan muka kita bukan kalau dihisab semua, nggak ada yang jadi dulu jadi lebih dari walaupun kita harapan itu jadi sabi. Kalau orang yang masih sampai tanpa di satu kalau hisab banyak atau proses dia jadi ingat kemana dan dulu tahu kembali dari yang salah kembali atau dan ingat kemana itu yang kedua masih perlu ibadah. Satu dampak positif yang timbul banyak ibadah itu masih perlu ibadah. Orang itu akan semakin rajin beribadah. Dan yang ketiganya dia memang tidak tamak dengan urusan dunia, karena urusan dunia ini yaitu fana, berubah, fana dan binasa. Itu pun yang harus kita waspadai bahwa dunia ini pasti akan berubah lama-lama binasa. Setelah yang berubah dan binasa tidak bisa dijadikan orientasi. Maka orientasi orang bagaimana dan bagaimana. Ya paling tidak kita coba untuk istiqomah dalam perbaikan. Ini memang tidak mudah sebenarnya, karena ada faktor dari dalam tempat sangat jenuh. Semua pasti ngalamin termasuk saya. Harus banget dengan ada titik itu kan. Ya tidak hanya dalam dunia kerja, dunia urusan dunia maksud saya, urusan ibadah juga terkadang ada titik jenuhnya. Maka kan saran Nabi lebih baik kamu amalan sedikit tetapi lakukan secara terus menerus, jadi bangun banyak tapi melakukannya tempoh ada sewaktu-waktu gitu. Karena Nabi tahu banget pasti kalau melakukan banyak, nah sampai ke titik jenuh tadi akhirnya malah tidak istiqomah. Maka syarat husnul khotimah itu salah satunya istiqomah. Cuma ada salah satu kita bimbingan di sini boleh menjadi istiqomah kita Pak. Ini kan yang membawa kita. Saya kadang tadi pun dalam ceramah di acara maulid saya bilang orang duduk di pengajian itu enak, gak usah baca istighfar, gak usah bilang pasti diampuni Allah. Tanpa baca ya duduk biasa saja sudah ya diampuni. Bahkan ada orang yang nggak niat ngaji Pak. Dia hanya tadinya melihat sholat begitu ada pengajian, ada bukanya sekalian sambil nyadar asal dia. Itu pun kata Allah bagian daripada mereka dulu dan baik aku cinta pada mereka. Dan mereka sedang bawa mereka sedang. Kalau istighfar kita kadang-kadang belum tentu Pak dapat ampunan Allah. Kalau modal saya orang istighfar kita bukan dengan dosa, ingatnya masalah banyak utang banyak tagihan. Jadi istighfarnya bukan dengan dosa malah ingat dosa-dosa dunia. Nah dulu dia pengajian di baris Nabi itu otomatis. Ini yang kadang-kadang apa ya hobi dan merasakan ada mungkin memang gak boleh majelis akhirnya dalam yang sama. Ya untuk pembahasan